Oke, kita lanjutkan lagi setelah tadi di video pertama karena kita dapat waktu 15 menit, maka ada 15 menit selanjutnya yang akan kita lanjutkan tentang bagaimana konsep berpikir. Kita lanjutkan bahwa the founding father kita hormati karena mereka berfilsafat sebenarnya. Mereka memang mencari tujuannya sebagai negara itu seperti apa. Maka itu kita nggak menggunakan dasar negara kita, misalnya menggunakan ideologi agama, pakai khilafah, kayak pakai apa. Tidak, karena ini akan berpotensi besar memecah belah persatuan kita. Kita pakai misalnya komunis kah, itu juga akan rawan sekali terjadi perpecahan. Kita pakai dasar apa saja, maka mereka menemukan yang namanya Pancasila. Dan Pancasila ini akhirnya digunakan sebagai dasar yang diharapkan dia bisa menjadi sebuah dasar yang bisa mensejahterakan tujuan kita apa dan pembukaan apa, menjadi sebuah negara yang berdaulat, adil dan makmur. Yang kedua, yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup kita. Yang namanya pandangan hidup apa? Kamu akan memandang kemana? Ke depan. Oh, aku pengen seperti ini. Misalnya kamu sekarang kuliah, kamu pasti punya pandangan. Oh, sekarang saya kuliah di jurusan teknik. Nanti saya mau lulus jadi misalnya engineering. Saya pengen ahli mesin. Oh, saya di teknik. Bagaimana saya mau bikin gedung yang baik, yang kokoh, anti gempa dan sebagainya. Semua punya tujuan hidup. Silakan kalian berfilsafat. Karena tujuan Pancasila adalah sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Tak ulang lagi, apa pandangnya Pak? Menjadi negara yang besar, negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Setelah itu, kalau Pancasila sebagai sistem filsafat, sistem itu apa? Sistem itu adalah satu kesatuan yang utuh. Terdiri dari banyak macam komponen yang namanya subsistem. Kalau orang teknik otomotif misalnya, motor, mobil itu sistem. Di dalam motor dan mobil itu banyak subsistem yang mempengaruhi. Ada roda, roda itu subsistem. Begitupun dengan Pancasila, Pancasila itu sebuah sistem. Ada subsistemnya apa? 5 sila dalam Pancasila. Jika satu saja sila dalam Pancasila itu tidak berlangsung dengan baik, maka tidak akan bisa berjalan keseluruhan dengan baik. Sama kayak tadi motor naik bani gembos itu nggak bisa buat jalan. Manusia itu sistem. Ada hidung, ada telinga, ada mata. Jika semua berjalan sesuai dengan fungsinya, maka disebut Pancasila. Kalau nggak berjalan, ya akan berpengaruh. Misalnya matanya lagi sakit, kamu lihat temannya nggak bisa. Oh ini nggak terlalu jelas gitu, maka berpengaruh juga sistemnya. Kalau kita alihkan kepada filsafat, maka sebagai sistem Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa Pancasila dipisahkan. Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sampai sila kelima tidak bisa karena satu dengan yang lainnya saling terkait. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Pancasila itu beda. Sila pertama kesatuan dan sila terakhir sila kelima itu kemanusiaan. Itu beda tapi tidak bisa dipisahkan. Jangan sekali-sekali misalkan Pancasila karena mereka itu satuan yang utuh. Tidak bisa sepotong-sepotong. Ketiga, berhierarki. Ada jenjangnya. Karena sila pertama itu namanya causa prima, dia mempengaruhi, menjiwai, mendasari, meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saling berhubungan dan punya makna masing-masing. Oke, kita bahas sila ke-1 yang utuh. Sila-sila Pancasila merupakan satu satuan yang bulat dan utuh, kesatuan yang tunggal, tidak dapat dipisahkan, bisa dibedakan antar masing-masing sila. Tiap sila atau bagian penting bagi keseluruhan. Contohnya, sila pertama itu ada di 4 sila lainnya. Makanya kita dikatakan garis itu bertuhan. Orangnya semuanya itu agamis soalnya. Cuma agamanya apa silahkan kalian eh, menerjemahkan sendiri. Sila kelima misalnya dia mutlak bagiannya harus ada. Karena tidak mungkin breakdownnya setiap negara itu pengen menjadi negara yang adil dan makmur. Maka kita sila kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila-sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri. Tidak mungkin sila Pancasila Pak cuma satu aja bagi Eka Sila Pak satu Tuhanan tok, tapi nggak mengenalkan kamu mau beribadah tok. Kan nggak mungkin. Harus ada bagaimana kita manusiakan manusia, bagaimana kita merasakan keadilan kepada sesama kita. Saat ini coba kita lihat, banyak orang nggak melaksanakan misalnya sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Atau coba lihat, sekarang pandemik COVID-19, yang terjadi semua pada memborong masker. Itu Pak Nil sering katakan jiwa-jiwa miskin. Orang sekarang ke pasar, mereka belanja, ngambil semuanya, semua diborong, antiseptik habis. Orang mau makan apa? Coba kalau kita punya jiwa Pancasila, oke, tak beli, tapi tak bagi-bagikan aja. Bukan dibeli, tapi untuk keuntungan pribadi. Berapa minggu yang lalu saya ke Dinoyo, di sana ada tempat yang biasanya orang jual botol-botol baru tuh ya, refillan itu. Semua pada antri mau beli spray untuk bikin anu ya, itu keuntungan mereka akhirnya diborong. Coba anu 2-3 minggu yang lalu cari itu masker seluruh apotek Malang sudah habis, antiseptik juga seperti itu tidak mencerminkan jiwa-jiwa Pancasila. Bolehlah kita panik itu bukan wajar ya, panik ya biasa, tapi ya nggak usah berlebihan seperti itu. Kalau kita punya jam Pancasila ya sudah, kita nggak akan terlalu merisaukan hal itu. Sila Pancasila tidak dapat diri sendiri, apalagi dilaksanakan sendiri, tidak bisa. Tidak bisa satu potong per potong, tidak boleh. Hierarkisnya, kita lihat sila pertama dalam memahami dan memaknai Pancasila sebagai bangsa Indonesia mulai dari Tuhan. Coba lihat Pancasila. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, ada Tuhan di situ. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan manusia yang lainnya. Kita punya adab. Adab itu apa? Sesuatu hal yang positif, yang baik. Kita diadabkan sebagai orang memiliki adab ketimuran. Misalnya apa? Bahwa kita orang sopan santun, saling tolong menolong, tepo seliro istilahnya orang Jawa, saling menghargai, menghormati dan sebagainya. Sila ketiga, persatuan kita menyatu. Saat ini kita diuji dalam sebuah persatuan Indonesia. Coba kalau lihat pulang semuanya banyak lockdown misalnya, semua aktivitas tidak seperti itu saya rasa. Jika bersatu kita saling mendukung, bukan saling mengisolasi. Kok seakan-akan sekarang setiap daerah punya apa? Baru tadi siang saya baca ada presiden mengatakan bahwa kemenangan itu adalah pusat, tidak boleh sendiri-sendiri dilaksanakan. Akhirnya apa? Membuat keresahan. Saya aja yang tinggal di Malang, asal saya dari Mojokerto. Ketika saya pulang, saya dicurigai karena Malang masuk zona merah. Ingin saya masukkan dengan orang ODP, orang dalam pengawasan. Saling mencurigai. Ini juga diuji sila persatuan kita. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama. Kalau Pak Neo pulang, semua orang mencurigai, Jojo Neo itu membawa virus corona gitu. Padahal saya juga nggak ngapa-ngapain kan. Ini kita diuji. Sila keempat, keraton yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bahwa bangsa yang hidup dalam satu negara perlu tentukan cara-cara mengatur kehidupan bangsa bernegaranya. Makanya kita ada undang-undang, ada hierarkinya. Dari mulai undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, peraturan pengganti perundang-undangan, sampai yang bawah adalah peraturan desa. Itu semuanya ada. Dengan cara apa? Dengan cara musyawarah untuk mufakat. Ini yang sering kita hilangkan ya. Kalau kamu lihat di DPR sana, sekarang mufakat diganti dengan voting, itu tidak mencerminkan Pancasila sama sekali. Kalau voting jelas yang soalnya apanya yang menang. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bahwa setiap negara, setiap bangsa bertujuannya apa? Satu, kemakmuran, kesejahteraan. Kalau negara itu sudah makmur, masyarakatnya juga makmur, nggak ada apa-apa lagi. Coba kita lihat yang paling gampang sekarang, Arab Saudi terjadi virus corona 19. Arab Saudi nggak pernah bingung. Masyarakat nggak ada yang borong kayak orang Indonesia. Yang kampungan, yang orang-orang warga negara yang kampungan itu semua pada borong, panik buying, buying itu entah apa namanya itu. Kalau di Arab enggak. Oh, negara kita udah belajarnya ya. Jadi semua negara yang besar ternyata dia juga memiliki kemampuan secara finansial yang baik, masyarakat juga memiliki kemampuan yang baik, maka wajahnya juga baik. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau kita jadi negara yang besar, kita tidak terlalu bingung. Sekarang kemarin saya coba
Depan berita cicilan lah di depan kampus UM itu ada orang jual cilok. Saya tanya, Pak, ya bagaimana kondisi saat ini? Waduh Pak, satu hari saya nggak dapat 100.000, jadi harus bayar sekolah anak saya dan sebagainya. Itu yang terjadi. Bahwa tujuan keadilan sosial. Jika dengan kasus seperti ini negara harus hadir ke dalamnya dan menjadi penyelamat bagi warga negaranya. Sila keadilan sosial ini akan muncul. Kita tunggu realisasi dari pemerintah seperti apa untuk menyelamatkan kehidupan warga masyarakat. Jadi ini kita lihat hubungan timbal baliknya. Sila pertama meliputi mendasari sila kedua. Jadi yang warna biru itu ini di sila pertama ada sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 ada di sila 3 dan seterusnya. Ini kan jelaskan selanjutnya ya. Pancasila sebagai ideologi itu idea, itu gagasan bahwa konsep pengertian dasar cita-cita logos berarti ilmu. Ideologi itu bersumber dari sebuah sistem filsafat. Karena filsafat itu adalah ibu dari ibunya ilmu pengetahuan. Jadi paling awal berfilsafat dulu orang itu. Yang Pak Nui ceritakan bagaimana teori gravitasi ditemukan itu berfilsafat. Ketiga, menyangkut berbagai kehidupan, bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Sebuah negara besar selalu ada tatanan yang namanya berbagai tatanan kehidupan. Masyarakatnya pluralismenya besar, tatanan. Di dalam ini, untuk mengatur masyarakat yang besar, ada politik. Setelah politik, ada sosial di dalamnya. Kehidupan sosial satu dengan yang lainnya, itu saling berhubungan. Dan masyarakat yang bersosial, maka dia akan menghadirkan kebudayaan. Dan masyarakat yang berbudaya, yang bersosial dalam kehidupan membutuhkan satu yang namanya agama. Itu dasarnya. Sehingga kalau mengatakan dia nggak beragama, itu salah fatal, sangat fatal sekali. Yang keempat adalah ideologi atau gagasan bertindak. Ideologi nasional yaitu ada keseluruhan ide atau gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran. Kalau kita apa? Pemikiran kita yaitu filsafat bangsa yang namanya Pancasila. Maka salah jika ada orang yang hidup di Indonesia tapi dia tidak berideologikan Pancasila. Fatal. Maka sering kita temukan banyak orang ngebom kanan, ngebom kiri, Bali dibom, Jakarta dibom karena dia nggak berideologi Pancasila. Dia hanya mau menginginkan kepuasan libido kelompok dan golongannya, syahwatnya mereka saja. Jadi istilah orang Jawa golek benere dewe, kan salah akhirnya kan, cari benernya sendiri. Tapi Pancasila tidak seperti itu. Pancasila tidak mencari benarnya sendiri, tapi Pancasila mencari hakikat kebenaran yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi orang berpandangan ke depan. Opposite menjadi apa tadi? Di depan sudah Pak Noy jelaskan. Pandangan hidup. Hidup siapa, Rek? Hidupnya negara. Negaranya siapa, Rek? Di dalamnya masyarakat. Menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka ditentukan kalian, saya sebagai warga negara untuk berpola perilaku itu ditentukan oleh negara. Biar apa? Menjaga stabilitas keamanan. Kalau sekarang sudah ada himbauan, satu minggu yang lalu saya terpaksa keluar jam 9 naik mobil itu, sama polisi sama mobil diubrak, silakan pulang ke rumah. Terus bagaimana Pak? Bentuk apa? Boleh, boleh. Karena ini dalam kehidupan bernegara kita diatur memang. Tidak bisa kita sebagai warga negara sendiri. Coba bayangkan kalau polisi nggak ngobrak orang, perhiburan nggak ditutup, mungkin penyebaran virus ini semakin masif dan kita terancam. Dan negara hadir di situ untuk melindungi kehidupan warga masyarakatnya. Yang ketiga, Pancasila digali dari nilai-nilai luhur masyarakat. Oke, karena dia ada. Mulai zaman Majapahit yang namanya gotong royong itu sudah ada. Mulai Majapahit yang namanya pluralisme agama itu sudah ada. Di kerajaan Majapahit ada Islamnya, ada Hindunya, ada Budanya. Jadi Pancasila digali dari nilai luhur masyarakat